Halo, saya ingin membahas sedikit tentang buku yang saya baca, yaitu buku non-fiksi yang berjudul The Nutmeg Curse, Parables for a Planet in Crisis yang ditulis oleh Amitav Ghosh. Nah, dari judulnya kita bisa lihat dua hal di sana, yaitu nutmeg dan planet in crisis. Nah, krisis yang planet bumi sedang alami saat ini yaitu krisis ekologi, krisis iklim, dan juga ketimpangan sosial, dan masih banyak lagi. Nah, apa hubungannya dengan The Nutmeg Curse? Nah, kita akan mulai dari nutmeg itu sendiri atau biji pala. Jadi nutmeg itu adalah biji pala. Jadi biji pala ini sudah lama menjadi barang komoditi perdagangan di jalur sutra. Nah, kemudian harganya menjadi sangat mahal karena pada saat Black Death, yaitu pandemik yang menyerang Eropa waktu itu, mereka percaya bahwa biji pala ini memiliki properti yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian harganya menjadi sangat mahal sampai-sampai segenggam biji pala. Ya, saya punya biji palanya di sini. Ini biji palanya. Segenggam biji pala ini pada waktu itu bisa membeli sebuah rumah atau sebuah kapal yang cukup besar. Nah, selain propertinya untuk menyembuhkan dan juga untuk kuliner, biji pala ini juga ada envy-inducing symbol of wealth and luxury. Jadi waktu itu orang-orang yang punya biji pala itu bisa membuat orang lain iri, dan kemudian ini menjadi mahal. Seperti konsep Adam Smith bahwa sesuatu itu menjadi sangat mahal bukan karena kepuasan materinya, tetapi karena barang itu diingini oleh orang lain. Nah, kemudian kita masuk pada abad ke-16, yaitu saat dimana bangsa-bangsa Eropa ini mulai ingin memonopoli spices atau bumbu-bumbu eksotis, dan termasuk di dalamnya adalah biji pala. Nah, ini yang membawa mereka sampai kepada rumah atau tempat asli biji pala ini, yaitu Banda Archipelago atau Kepulauan Banda. Nah, Kepulauan Banda ini berada di Provinsi Maluku. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang nama dari Maluku, yaitu aslinya diambil dari kata Maloko yang berarti gunung. Dan memang di Kepulauan Banda ini ada gunung berapi yang mereka namakan Gunung Api, dan ini penting sekali untuk masyarakat Banda karena seperti yang kita tahu, gunung berapi itu bisa membuat tanah di sekitarnya subur, dan banyak tanaman dan tumbuhan di sana yang tumbuh subur, dan termasuk di dalamnya adalah biji pala. Keinginan untuk memonopoli atau menguasai pasar biji pala pada saat itu, taruhannya waktu itu sangat besar untuk monarki di Eropa dan juga para penjelajah yang mereka kirim, karena kalau mau dibandingkan saat ini setaranya dengan space colony atau penjelajahan luar angkasa yang dilakukan oleh para tech billionaire. Ini menarik perhatian dan VOC, yaitu perusahaan dari Belanda yang melibatkan militer Belanda untuk datang ke Kepulauan Banda dan mengimpos atau ingin bukan hanya sekedar menawarkan, tapi jelas-jelas atau terang-terangan mereka ingin memaksakan monopoli dari biji pala ini. Nah, tapi apakah semudah itu mereka bisa mengambil alih kontrol pasar? Nah, tentu saja waktu itu mereka mengalami penolakan dari penduduk Banda. Karena sebelum bangsa Eropa datang, mereka sudah beratus-ratus tahun atau sudah berabad-abad melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain dari Asia pada saat itu, seperti China dan juga India. Dan bangsa-bangsa di Asia pada waktu itu tidak pernah ada agenda untuk memonopoli, karena mereka sudah cukup puas dengan sistem perdagangan yang mereka punya saat itu, tanpa harus saling memonopoli atau mengontrol secara absolut dari satu barang komoditi yang mereka dagangkan. Nah, berbeda dengan bangsa Eropa, walaupun sebelum VOC datang, Spanyol dan juga Portugis sudah sejak lama ingin memonopoli, tapi selalu ditolak oleh penduduk Banda, karena menurut penduduk Banda mereka tidak bisa memberikan keseluruhan
komoditi biji pala itu kepada satu kelompok tertentu karena mereka sudah lama menjalin hubungan atau mereka punya bisnis partner dan relasi yang sudah terjalin lama dengan bangsa-bangsa lain, dan perdagangan ini sudah cukup makmur pada saat itu. Nah, VOC melakukan berbagai cara untuk bernegosiasi agar masyarakat Banda memberikan monopoli. Berbagai cara sudah diambil VOC untuk mengambil kontrol perdagangan biji pala ini, tetapi seperti sulit untuk mereka taklukkan karena satu hal yang menarik dari masyarakat Banda itu sendiri adalah bahwa mereka pada saat itu sistem pemerintahannya itu berbeda dengan tetangga mereka, yaitu Pulau Ternate, di mana Pulau Ternate itu memiliki sultan, sedangkan mereka tidak ada satu kelompok dominan yang mengatur atau memerintah. Jadi sistem pemerintahan di sana itu sangat unik. Nah, untuk itu VOC mengalami kesulitan untuk menaklukkan mereka. Nah, karena ambisinya ini yang begitu kuat, akhirnya VOC memutuskan untuk melakukan kekerasan atau memaksakan monopoli dengan cara melibatkan militer, dan mereka merekrut Ronin dari Jepang untuk melaksanakan extermination, atau mereka akan membunuh massal penduduk Banda pada waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 1621 terjadilah pembunuhan massal atau genocide di Kepulauan Banda, terutama di desa Selamon, di mana VOC memusnahkan semua penduduk yang ada di sana. Nah, beberapa tahun kemudian terjadi hal serupa di benua Amerika, di mana kolonial Inggris, kali ini kolonial Inggris melakukan penyerangan terhadap salah satu suku Algonquian atau American Indian. Nah, hubungannya apa dengan kejadian di Banda pada tahun 1621? Hubungannya terletak pada prinsip yang sama yang dipegang atau yang dianut oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu extermination dari bangsa-bangsa di luar white western people. Jadi orang-orang yang mereka anggap savage, mereka sebut savage people, yaitu orang-orang yang tidak beradab, yang mereka anggap tidak beradab dan berbeda dengan mereka. Nah, mereka percaya bahwa mereka memiliki hak yang diatur oleh hukum untuk memusnahkan atau exterminate dengan cara apapun orang-orang di luar kelompok mereka ini. Nah, sedihnya ini menjadi landasan doktrin yang fundamental dari liberal interventionism yang masih sampai saat ini dijalankan oleh Western powers. Nah, satu hal menarik yang dimiliki oleh penduduk Banda dan juga suku American Indian yang dihabisi oleh kolonial Inggris, nah, kesamaan yang mereka miliki yang menurut saya menarik adalah cara mereka memandang landscape atau tempat di mana mereka hidup, dan juga elemen di dalamnya, yaitu pegunungan, sungai, danau, dan segala pepohonan dan juga elemen yang ada di dalamnya itu memiliki arti yang juga membentuk kehidupan mereka. Nah, bagi indigenous people di Amerika Utara, pemahaman sejarah, yaitu masa lalu mereka dan juga kehidupan spiritual mereka itu terikat pada landscape di mana mereka tinggal. Jadi bentuk sungai, lembah, gunung, bukit, danau, dan pepohonan adalah feature permanen dari kehidupan spiritual dan juga sejarah mereka, dan ini akan terus berlangsung. Nah, pemahaman tentang ruang dan waktu ini juga dimiliki oleh masyarakat Banda. Nah, ada seorang antropolog yang bernama Peter Basso. Dia menyebutkan bahwa suku Apache di Amerika Utara memandang bahwa segala bentuk landscape atau elemen yang ada di planet bumi itu justru yang membentuk kehidupan dan cara berpikir oleh orang-orang yang diam di sana. Nah, ada sebuah pulau di Maluku yang bernama Pulau Kai. Di sana hidup orang-orang yang adalah keturunan dari mereka yang berhasil lolos pada genocide di tahun 1621. Dan uniknya mereka masih berbicara dalam bahasa Turwandan, yaitu bahasa asli Banda. Nah, dengan bahasa yang digunakan artinya ada juga yang terbawa atau yang dikenang seperti lagu atau cerita. Nah, biji pala ini ternyata
adalah karakter utama dalam sebuah lagu dalam bahasa Rwandan ini. Mereka memandang bahwa tempat yang mereka diami dan landscape-nya, segala elemen yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan hanya materialnya saja tapi juga imajinatif. Nah, pandangan ini sama dengan indigenous people yang ada di belahan lain seperti di benua Amerika. Mereka tidak memandang rendah atau mereka menganggap bahwa manusia berada di derajat yang lebih tinggi dari landscape yang mereka tinggal.